الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam dengan kafah, dan janganlah dengarkan bisikan setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala aidan: Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib wasiat untuk takwa, khusus untuk diri khatib, umum untuk seluruh hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir menghiasi langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari hati. Hari ini alam semesta bertasbih, menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih. Setelah 1 bulan berpuasa karena Allah dan tanpa pamrih, setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, Ja'alanallahu minal 'aidin wal fa'ihin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin, serta masuk dalam golongan orang-orang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi hari ini hadirin, hati-hati yang haus dan mengharap akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih, atas izin Allah kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad badan menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan
meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah di kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan kita ketahui, kemudian tancapkan dalam hati. Pertama adalah penguatan hablum minallah, yakni penguatan dimensi vertikal kepada Allah melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Yang kedua adalah penguatan hablum minannas, yaitu penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan kepedulian. Jika dua hal ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinamai kebahagiaan sampai akhir masa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Kedua ayat ini berdampingan karena maknanya bersambung. Surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu-waktu maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dari kedua ayat ini hadirin, kita diingatkan cara untuk menyucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluruh surga yang Dia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar untuk meraih ampunannya, untuk mencari ridhonya, telah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh dan teguh. Iman dan takwa juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa masa lalunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat tadi pada surah Al-Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat,
maka kita harus menguatkan ibadah sosial. Ibadah sosial ini dapat kita implementasikan dengan bersedekah, dengan infak dan zakat. Ibadah ini merupakan keyakinan kita, merupakan bentuk keyakinan kita. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal atau zakat jiwa kita yang kita keluarkan untuk menyucikan jiwa adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Dalam surah Al-Imran ayat 144 tadi terkandung dua perintah. Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa berbuat kebaikan, mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan. Karena Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri ini menjadi momentum pembuktian. Saat berpuasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri ini kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari hadirin, semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Berbuat silaturahmi untuk mengikat hati kita sesama dengan penuh kedamaian. Mari kita jadikan Idul Fitri ini Idul Fitri kita yang terbaik bagi kita. Sebab kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita buat pada sesama. Terutama hadirin, yang perlu kita ingat, yang perlu kita garis bawahi adalah meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah sebab musabab kita ada di dunia ini. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Saat ini barangkali usia orang tua kita terus bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun tetap penuh berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya, minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah bahwa terkadang kesuksesan seorang anak bukan karena kita yang hebat, tapi di dalamnya ada doa orang tua yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Al-ayah Surahul Adin. Syekh Tawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Marah Labib jilid 1 halaman 522 beliau menjelaskan bahwa bagaimana seorang anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka, sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka, meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita. Berbakti ini hadirin tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Luangkan waktu untuk menziarahi makamnya. Berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa dan kebaikan para pewarisnya yang mereka nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima
menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga bisa kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya, implementasi hikmah dari bulan Ramadan, cara untuk mensucikan diri kita dapat kita lakukan dengan penguatan hablum minallah, yakni hubungan baik dengan Allah, dan hablum minan nas, yakni hubungan baik dengan sesama manusia. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri seperti bayi yang terlahir kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibadika wa israfil ubadik Sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي وسيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.